Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya baru saja ditinggal oleh orang yang dicintai dan mencintai saya. Saya mau nanya, apa yang mesti dilakukan ketika rindu sama almarhum, almarhumah? Ya begini ya, kematian satu kepastian. Dan pasti semua akan mengalami, ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Nah, karena itu siap-siaplah ya. Ahbib man syi'ta fa innakum barikuh. Cintai siapa saja, cintai siapa saja. Tapi satu saat dia akan berpisah. Gitu ya. Itu yakin itu. Nah, makanya harus siap-siap itu. Siapapun ya yang kita cintai, silahkan. Siapapun yang kita sayangi, silahkan. Tapi jangan lupa, satu saat kita akan berpisah. Terus gimana kalau kita berpisah dengan orang yang kita cintai? Sikap kita, bikinlah almarhum tersenyum. Dengan cara apa? Doakan rutin. Doakan rutin. Makanya kalau sudah ingat almarhum, mungkin orang tua, ayah atau ibu, pagi hari ada waktu duha. Setelah itu doakanlah. Bisa dengan Robbirhamhuma kama robbaini shaghira. Fadilahnya apa? Siapa yang mendoakan orang tuanya, rezekinya akan dibuka oleh Allah. Iza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqatu anhu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan sulit. Jadi kesulitan itu berawal tidak pernah mendoakan orang tua. Kalau ada waktu, tidak salah, jarah ke makomnya. Manzaro qabru abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya. Au ahadihim, atau salah satu di antara keduanya. Gupirolahu, dimaafkan dosa-dosanya. Wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Ternyata masih ingat juga. Buka dompet, ambil uang, masukkan ke kenceleng amal. Sebut ke masjid, sebut ke panti asuhan, atau ngangkat anak asuh. Gimana caranya? Jumatan, kenceleng lewat, masukkan 50.000. Dalam hati bisikan, ya Allah, jadikan sedekah ini pahala untuk almarhum. Nyampe-nyampe. Namanya tawassul, berdoa dengan amal soleh. Gitu ya. Nggak punya uang, masih ingat juga. Udah, baca Quran. Kalau perlu, khatam Quran. Para sahabat yang soleh, yang baru masuk Islam itu, sering ngundang 5 orang, ngundang 10 orang, ngundang 1 orang. Tolong bacakan surat Ar-Rahman. Niatkan untuk ayahku. Tolong bacakan surat Al-Mulku untuk almarhum almarhumah. Nyampe-nyampe. Minimal Fatihah. Ingat almarhum ya Allah dengan baca Fatihah. Ampuni dosa-dosa ayahanda, ibunda kami, almarhum almarhumah. Al-Fatihah. Nyampe-nyampe. Karena lihat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kami di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi ihdinas siratal mustaqim. Naknya panjang. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Konsep Fatihah saja kita harus hidup berkami-kami. Dan kata kami itu muslim alal muslim, termasuk dari yang hidup kepada yang meninggal. Man qara'al Qur'an falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Bukan hanya kematian. Kita kesulitan rezeki, buka Quran. Umpamanya, wa ilaihi turja'un, yang dibaca surat Yasin. Selesai baca Yasin, berdoa. Ya Allah, sebanyak huruf dari surah Yasin. Tetap kepada Allah mintanya. Sebanyak itulah berikan solusi dalam hidup ini. Dengan berkah surat Al-Rahman. Rezeki yang sulit dipermudah. Bukan hanya rezeki, sehat. Dengan berkah surat pamannya Ali Imran yang saya baca, ya Allah, jadikan surat Ali Imran ini penyembuh penyakit saya. Boleh. Hadis yang lain, khud minal Quran masyi'ta waliman syi'ta. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu, dan untuk siapa? Sesuai dengan keinginanmu juga. Begitu ya. Jadi banyak cara untuk menggembirakan almarhum almarhumah itu. Jangan terlena dengan kesedihan,
karena kesedihan tidak akan mengembalikan almarhum ke dunia. Apalagi almarhum, almarhumah, orang yang saleh dan salihah. Kalau orang soleh meninggal dunia, gak usah khawatir. Bahagia di alam kuburnya. Yang dikhawatirkan adalah anak cucunya bisa nggak melanjutkan kebaikannya. Yang dikhawatirkan tuh kita-kita ini bisa nggak meniru amalan orang saleh itu. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk ikut berduka ya. Untuk keluarga Bu Haja Ellen ya, Teh Popi yang telah dipanggil Allah ibunda tercintanya. Alhamdulillah. Ditalkin dan yang menalkinnya adalah anak yang dicintai dan mencintainya. Kemarin dimakamkan di Cibarune ya, alhamdulillah. Yang menyolatkan cukup banyak dan saya kenal beliau begitu baik ya. Kalau orang baik wafat gak usah khawatir. Ternyata sudah disiapkan kain kafan. Sudah menyiapkan berbagai alat-alat untuk pemakaman. Dan amalan terakhirnya apa? Dibagikan pakaian-pakaian beliau kepada yang membutuhkan. Dan itu Masya Allah. Orang yang baik adalah yang sedekah di penghujung hidup. Alhamdulillah.